Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anitafaruqi wal uzwan. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, Aki akan cerita tentang satu kegiatan yang cukup bagus, cukup luar biasa, yaitu acaranya retret atau jambore para petugas lapangan dan juga petugas provinsi, yaitu yang sudah masuk ke ASN atau pegawai negeri dan K3K. Se-Jawa Barat. Bayangkan 2.000 orang ya. Tapi kemarin kan ada 3 ya, ada 3 angkatan. Pertama ada angkatan tahun 70 itu Aki, cuma seorang. Gak ada lagi teman. Angkatan tahun 80-90 itu adalah para ajun ya, dan Pak Samsul termasuk itu ketua panitianya. Dan tahun 2000 ke sini itu biasa Aki cerita bahwa orang sok patuding-tuding jeung sok pak ejek-ejek cek nu heubeul cenah nu ayeuna mah ngedul, cek nu ayeuna nu heubeul mah kuno, begitu. Itu bagus sekali. Setelah Aki melihat itu ya, di situ ada Pak Dadi, kapernya ada 3 direktur ya, 3 direktur dari pusat bertempat di MT. MT itu adalah Kawah Putih, Kecamatan Rancabali. Tapi orang cukup ngomong nanti Kecamatan Ciwidey, padahal itu salah ya begitu. Kecamatan Rancabali, Desa Patengan. Nggak tahu Desa Alamenah. Aki itu antara perbatasan di situ ya. Nah, Aki melihat memang kalau dengan retret itu ada keberhasilannya. Ulah lalawora, jangan lalawora ya. Kenapa? Itu namanya 2.000 orang duduk di lapangan. Biasanya kan ibu-ibu tuh, anak-anak kita lah semua. Kalau disuruh berdiri saja, apalagi 2.000 orang. Pasti rame. Ngomong ngocoblakan itu kan dia. Silih non tepras yang babaturan. Tapi begitu oleh si pelatihnya itu. Saya tidak menyuruh bicara, tapi menyuruh bergerak. Tina nangtung karena diuk siap gitu ya. Terus jempling, belok ke kiri, belok ke kanan. Wah, itu benar-benar melatih disiplin. Terima kasih Pak Prabowo, terima kasih Kang Dedi sudah membuat cara-cara kita kepada kedisiplinan. Justru Aki teh disuruh tausiah lah, tausiah hese. Susah disuruh tausiah dengan segitu. Tapi Aki diberi waktu 30 menit. Biasa rada bablas angine karena ada nyanyi dulu. Terutama Aki ngundang satu orang yaitu Dewi dari Kuningan. Dia itu sinden, suruh nyanyi tentang bagaimana ilustrasi lagu-lagu yang berkaitan dengan ketahanan keluarga, yaitu Dasar Jodoh dan Awet Raja gitu. Aki sangat menekankan kepada satu kembali ya, karena hati-hati, harus kuat mental. Kenapa harus kuat mental? Karena sekarang pengawasan di darat tidak ketat. Aki mendongeng tentang seorang PLKB, tidak usah disebut di kabupatennya, yaitu yang sudah seminggu lebih tidak ke desa, dan ada laporan ke Aki. Aki dikejar, di desa tidak ada, di kecamatan tidak ada. Aki naik ke atas. Ternyata ketemu dengan PLKB itu, dan PLKB itu menyimpan motor, kemudian cuntangan ke Aki. Ketika dia bertanya, Bapak mau kemana? Malum saya kepala BKKBN waktu itu. Bapak mau kemana? Saya balikin, kamu dari mana? Gitu. Akhirnya dia bicara bahwa dari rumah tokoh di atas. Dari rumah tokoh di atas. Penasaran, dia suruh ke bawah, tunggu di desa. Aki ke rumah itu. Apa yang terjadi? Ternyata itu adalah rumah mertuanya. Dia itu diem aja di situ minta makan. Itulah. Nah sekarang Pak Made atau siapa Pak Teguh nggak bisa itu mengetahui bagaimana begitu. Tapi ya walaupun di kabupaten pun kalau tidak dilaksanakan pengawasan,
Saya tidak tahu apakah para kepala kabupaten kota sekarang suka mengejar-ngejar itu seperti itu, atau para UPTD-nya tegas kepada PLKB-nya. Iya, bukan. PLKB-nya ngomongin UPT, UPT-nya ngomongin PLKB, gitu aja yang ketemu sama Aki. Nah sekarang mudah-mudahan dengan retret ini mereka berdisiplin, bertanggung jawab, ya. Itu Aki, banyak cerita Aki ceritakan kembali apa sebetulnya hakikat, ya. Tujuan KB saja kan itu di Sunda itu enak, ya. Tujuan KB itu tawong orok, sepi bebenyit, langka budak, najan loba nu ngadangkak. Tuh itu diomongin lagi. Dan Aki titip sekarang bahwa seorang PLKB, seorang pengelola KB itu harus mempunyai wibawa diri dan wibawa pesan. Apa itu wibawa diri? Wibawa diri itu adalah kepribadian seseorang, ya, perilaku hidup seseorang yang berkaitan dengan pekerjaannya, yang berkaitan dengan tanggung jawabnya. Contohnya, kalau seorang pengelola KB itu anaknya jangan banyak. Gimana? Tidak mungkin ya seorang PLKB anaknya 7. Kemana? Sedangkan sekarang itu sudah terjadi. Karena apa? Karena otonomi. Karena bupati wali kotanya tidak paham menempatkan orang. Ya, ada Aki menyebut kepala dinas KB anaknya 5. Itu pindahan dari luar. Ada kepala bidang yang anaknya 6. Jangankan dia mengajak ber-KB atau mengajak keluarga kecil bahagia sejahtera, dia juga kikuk. Akhirnya minta pindah lagi. Itu satu. Nah yang lucu lagi, kajen itu mau pindahan orang. Tapi yang lucu Aki di salah satu provinsi, tapi bukan di Jawa Barat. Anak 7 itu daftar menjadi P3 KBKKBN. Untung itu di ujung timur provinsinya. Aki lagi sedang di sana. Dia sedang tes mau testing P3K. Aki nanya, anaknya berapa? Saya 7 Pak. Tapi dia itu tidak keret-keret. Dia itu tidak seperti kaget gitu atau enggak. Dia itu seolah-olah bahwa anak 7 itu layak saja menjadi pegawainya BKKBN. Itu sekarang. Nah bagaimana? Terserah para menteri, ya. Kedua, punya wibawa pesan. Selain wibawa diri, punya wibawa pesan. Apa itu wibawa pesan? Wibawa pesan adalah piawai, paham, mengerti, menghayati terhadap program. Sehingga di dalam ngajak kepada orang lain itu lebih aduhai lagi. Banyak Aki kembalikan sayang, Aki juga dibatasi waktunya. Di antaranya Aki juga mengatakan bahwa 3 syarat seorang petugas KB itu kanal kulit banget, kanal kulit beteng, kanal kulit bujur. Nah, kudu jadi petugas silaturahmi, to'iyah, wasahwah, apalagi warohmah dan wato'ah. Itu doa ya. Sampai Aki tantang kemarin, sok ini PLKB tahun 70 kata Aki. Ayeuna siapa dari 2000 orang ini yang hafal 10 surat atau hadis di dalam Al-Quran yang mendukung terhadap program KB? Nggak ada yang berani. Dasar si Aki ya. Ya sayang Aki juga karena sibuk tadinya ingin biasalah. Nah jadi Aki teh siga gubernur Jawa Barat. Nu ngarangkul titu ngarangkul dia nu foto titu dia nggak tahu fotonya di mana sekarang. Nah ini aja Aki laporan. Terima kasih, baguslah Pak Dadi ya. Walaupun ya kemarin kan hitung-hitungan, iya Pak Samsul baru bisa mengumpulkan 2000 orang. Aki mengumpulkan 5.000 orang di Pangandaran dulu tahun 2011 dan semuanya tidur di hotel. Kalau ini kan di tenda. Biasa, nggak apa-apa, saling somsu-somsuan ya. Itu dari Aki, nanti kita lihat ya. Aki juga tidak bisa mengumpulkan foto dan videonya, tapi ke Aki banyak yang kirim. Waktu Aki memberikan materi, pada moto dikirim ke Aki. Tapi yang ingin kegiatan-kegiatan mereka, Aki tidak sempat berangkatnya juga karena Aki kemarin ada acara ke Bandung, sehingga berangkat ke sana juga setelah maghrib. Keburu makan, ngobrol-ngobrol dengan para pejabatnya. Untung Aki mau berangkat duluan bisa sapa sana sapa sini. Ada yang ingat rupanya ingat, tapi namanya lupa. Karena memang mereka juga
sudah setugino ya, setengah tua lemu gino-gino bangsa akin ini. Tapi yang begitu nanya itunya anaknya Bu Mei Mei dari Puncak, siapa itu namanya? Abdi kan Pak dari Puncak. Oh ini anaknya Bu Mei Mei ya. Tuh. Kenapa? Ingat karena ibunya cantik gitu. Sekarang sudah almarhum si Eka biasa Eka Puncak. Dia ngomongnya Aki mah kanu geulis mah apal bae taki itu. Disebutin oleh Aki satu-satunya. Ada yang disebut dari mana? Dari itu yang daripada Herang Aki juga sampai lupa lagi. Dari Pangandaran, dari mana-mana lah, dari Bogor. Bu Yuni juga tidak ketemu tuh, tapi kesebut aja di mic karena dia menandatangan salah satu. Banyak Aki lah. Itu saja dari Aki. Mudah-mudahan ini retret ini atau jambore lah. Aki dulu namanya Jumbara. Itu mah kehendak dan masing-masing lah, terserah saja. Tapi yang penting bahwa ini manfaatnya menurut Aki sangat besar. Mudah-mudahan yang pulang dari retret ini mendapat ilmu kedisiplinan, ilmu tanggung jawab. Itulah siapa kita. Jadi mengembalikan pada jati diri. Siapa kita? PLKB. Kamenduk bangga begitu. Elah, ari Aki sok resepna teh naon? Ari Zelda tarik tapi tidak sesuai dengan hati atau tidak sesuai dengan perilaku. Ya kena mudah-mudahan paling tidak ada mengingatkan diri sendiri. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda geus kolot mah. Khususna PLKB anu awewe anu keur teu boga salaki, moga-moga sing engal kengeng jodoh. Penjuluk kami. Sampaikan lagi, bukan menghina. Terus lanjut. Keluarga. Tahu. Mas respon untuk Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Kota Cimahi. Silakan panitia. Dan jangan lupa jangan dimasukin barak gitu ya Pak Dedi ya. Selanjutnya Kota Cirebon. Ayo nama Reda. Gigis jam pilu mata. Ambek Pak. Pimpinan itu kalau anak buahnya belum makan nggak makan. Latihan upacara baris berbaris dan sebagainya. Dipercepat ya Bapak Ibu yang di belakang, yang di depan jalannya dipercepat. Untuk tengah-tengah dikasih jalan ya Bapak Ibu. Mundur 5 langkah. Ayo katet lah. Gimana katet? Ya berarti solokan yang kedua. Nah, sini. Biar kita samakan barisan. Berapa hal ya sekarang Bapak Ibu yang masih bisa foto-foto, masih bisa bawa handphone, silakan mengabadikan berbagai kejadian menarik gitu. Tetapi nanti mungkin besok
kami dari tim panitia. Kalau Pak Heri ada yang tahu masuk tim siapa? Nanti disampaikan ke ininya, ke coachnya. Ayu masuk tim siapa?